فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya mengenai al-qiyas. Yang mana qiyas ini merupakan hujjah yang keempat daripada masadir ad-din, sumber-sumber agama kita ini. Sumber agama Islam yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat al-qiyas as-sahih, qiyas yang benar. Karena kenapa kita ikat dengan al-qiyas as-sahih? Karena di sana ada yang namanya al-qiyas al-fasid, qiyas yang rusak dan keliru. Itu qiyas yang dilakukan oleh siapa? Iblis laknatullah alaih. Itulah yang pertama kali membuat qiyas yang rusak. Awalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin qiyas rusak itu adalah iblis laknatullah alaih. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Al-Mudzakkirah atau Mudzakkirah fi Ilmu Usul. Mudzakkirah itu agak tinggi ya, tingkatan usul yang agak tinggi itu Mudzakkirah itu. Jadi kalau belum belajar bawahnya pusing kita di dalam situ. Paham ya? Cuman ya kapan-kapan bisa dibaca. Nah, yang jelas apa? Yang jelas qiyas yang diinginkan dengan di sini atau qiyas yang dianggap hujjah adalah qiyas as-sahih. Nah, seperti banyak sekali qiyas-qiyas yang sahih. Nah, misalkan seorang wanita yang waktu itu ibunya meninggal mendadak. Nah, padahal kalau seandainya dia itu hidup, dia mau haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal duluan. Akhirnya perempuan itu tanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku berhaji?" Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk ibuku yang meninggal ini. Kata Rasulullah, "Hujji anha." Naam, boleh, berhajilah kamu, diniatkan untuk dia. Dikasih pendapat dulu, dikiaskan dulu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jika ibu punya hutang dan dia meninggal, apakah kamu menunaikan atau membayarkan hutangnya? Naam, ya kan? Begitu pula ini hutang antara dia dengan Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan. Kias bukan? Kias. Nah, ada juga pertanyaan, barakallahu fikum, hadisnya dalam Arba'in itu ada itu mengenai, wahai Rasulullah, apakah dapat pahala orang salah satu di antara kita yang menyalurkan syahwatnya kepada perkara barakallahu fikum yang diperbolehkan, suami istri gitu. Nah, kemudian Rasulullah dikiaskan, bagaimana kalau seandainya dia menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, begitu pula ketika menyalurkan syahwatnya kepada yang halal dapat pahala. Dikiaskan juga. Jadi kias itu hujjah ya, kias yang sahih. Ada berkias yang fasid, yang rusak seperti kias iblis laknatullah alaih, itu tidak diperkenankan. Iblis ketika suruh sujud malah bangkang dia mengatakan ana khairum minhu. Aku ini lebih bagus daripada Adam katanya. Alasannya apa? Nam khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jangan gitu kan? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini kias yang rusak ini. Dia ingin main kias dia, iblis ini. Wah, akhirnya seakan-akan menyamakan atau menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal apa? Sebaliknya, tanah lebih baik karena tanah itu sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, api sifatnya membakar dan merusak. Mahfum salah ya? Naam. Kita lanjutkan saja. Qala al-mu'allif rahimatullah alaih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kitab ini Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ini matanya milik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beliau juga punya syarah. Syarahnya yang tebal itu juga milik beliau. Syarah Usul min Ilmi Al-Usul itu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, ta'rifu definisi qiyas. Qiyas itu apa? Al-qiyasul lughatan. Nah, bedakan ya, jangan bingung ya, ada qiyas ada majaz. Yang tidak ada itu majaz. Tidak ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah atau bahasa Arab itu majaz. Yang ada itu apa? Uslubun min asalibil lughah. Uslubun min asalibil Arab. Itu tata cara atau gaya bahasa orang Arab itu ada. Cuman kalau majaz bukan hakikat itu enggak ada. Sudah kita lewati dulu kan? Jadi semuanya hakikat. Hakikat itu ada tiga. Ada hakikat urfiyah kembali ke adat istiadat, ada hakikat lughawiyah kembali ke bahasa, ada hakikat yang syar'iyah kembali ke syariat kan itu. Nah, bisa kita lewati ya. Ayo na'am barakallahu fikum.
Nanti insyaallah kita ulangi lagi pada kitab yang setelah ini. Insyaallah yang masalah mantumal warakat itu. Insyaallah. Naam. Yang jelas barakallahu fikum, naam, ini qiyas itu hujjah manakala qiyasnya qiyas yang sahih. Ta'rifuhu, definisinya. Al-qiyasu lughatan, qiyas secara bahasa adalah at-takdir wal musawah. Nah, takdir itu memperkirakan, wal musawah menyamakan. Nah, ya, takdir perkiraan, ya, kemudian musawah menyamakan atau meratakan. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nanti dengan contoh lebih jelas, karena yang diinginkan adalah secara istilah. Dikiaskan kan gitu, dikiaskan. Menyamakan berarti kan menyamakan hukum antara apa? Hukum ketika wajibnya menunaikan, nah barakallahu fikum, nadar ibunya untuk haji tadi. Paham ya? Dengan apa? Dengan menyamakan wajibnya menunaikan hutang yang ditinggal tadi. Ya kan? Nah, disamakan berarti kan kiaskan kan, dikiaskan. Ini aja wajib, yang ini juga wajib itu loh. Kemudian di sana juga ada kias namanya kias aulawi. Kias aulawi itu kias yang lebih aula dan lebih afdal. Misalkan ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, punya penglihatan, sempurna enggak? Terlebih-lebih lagi kalau seandainya pendengaran ini dan juga penglihatan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala lebih sempurna. Itu namanya qiyas apa? Aulawi. Apa maksudnya ya? Nah, makhluk aja punya pendengaran, punya penglihatan dianggap sempurna, apalagi kalau ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Ini namanya qiyas aulawi. Ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang istilah, intinya istilah ini. Wastilahan, secara istilah, taswiyatu far'in bi aslin. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Qiyas secara istilah adalah menyamakan sebuah cabang dengan asalnya. Ada cabang, ada asal. Paham belum? Ada cabang, ada asal. Berarti mana yang lebih kuat, asal atau cabangnya? Asal. Paham ya? Menyamakan sebuah cabang kepada asalnya fi hukmin, dalam sebuah hukum. Sebabnya apa? Li'illatin jami'atin bainahuma, dikarenakan sama-sama ada sebab yang ada di antara keduanya. Paham ya? Dikarenakan sama-sama ada sebabnya gitu loh ya. Antara cabang dengan asalnya ada sebabnya yang sama, akhirnya dikiaskan gitu loh. Contohnya gini, biar nanti sebelum kita lanjutkan. Nah, nabit endapan kurma atau endapan anggur, paham ya? Air endapan kurma atau anggur itu kan dikenal nabit. Direndam selama sehari 2 hari itu masih boleh. Nanti kalau 3 hari ke atas, nah barakallahu fikum, itu jangan sampai diminum karena nanti ada unsur di situ apa? Iskar, memabukkan. Nah, para ulama dan sebutkan juga dalam istinbat mereka mengenai hadis, mengenai nabit, itu akan menjadi haram manakala memabukkan. Yaitu 3 hari ke atas. Memabukkan itu nanti berarti apa? Dikiaskan khamr. Khamr ini asal berarti kan? Khamr ini asal berarti. Nabit apa namanya? Far'. Paham belum? Nah, khamrnya adalah asal. Asalnya haram enggak? Khamrnya haram karena memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan haram. Baik bentuknya cairan, tablet, kapsul, walaupun macam-macam yang jelas memabukkan haram. Paham itu ya? Kemudian nabit ini semula halal enggak semula? Semula halal, tapi kalau melebihi 3 hari karena ada unsur, nah barakallahu fikum, sudah berubah dan semisalnya, nah barakallahu fikum, akhirnya menjadi apa? Haram karena ada illah yang sama. Apa itu? Memabukkan. Berarti caranya nanti sebelum dikiaskan harus terpenuhi adanya asal, adanya cabang, adanya sebab, baru muncul hukum. Paham ya? Berarti berapa? Total intinya ada berapa? 4 perkara. Aslun, far'un, illah, hukum. Paham itu ya? Nah, kalau belum ada ini nggak bisa. Paham ya? Jadi kita mengkiaskan sesuatu itu harus terpenuhi ini. Hukumnya ini sama nggak dengan asalnya? Oh sama. Kemudian setelah sama, ilahnya apa? Ilahnya ini. Nah, barulah muncul hukum. Paham ya? Cabangnya ini sama dengan yang asalnya? Sama. Ilahnya apa? Ilahnya memabukkan. Barulah muncul hukum. Berarti hukumnya sama-sama memabukkan, haram. Sudah selesai. Apa itu ya? Kullu muskirin haramun. Nah, qaliluhu aw wa katsiruhu. Nah, setiap memabukkan itu adalah haram, banyak dan sedikitnya. Paham misalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terkena syubhat orang-orang yang mengatakan yang dikatakan haram itu khamr, cairan seperti air minum itu.
Kalau bentuknya kapsul, tablet, bubuk, serbuk nggak haram katanya. Kita katakan apa? Kita katakan apa? Dikiaskan. Walaupun bentuknya tablet, kapsul, serbuk, sabu-sabu atau apa misalkan itu yang terkenal itu ya. Nah, barakallahu fikum, selama itu merusak akal dan menutupi akal hingga mabuk dan semisalnya, fly atau semisal kata mereka itu ya. Nah, itu nanti apa? Ilahnya sama. Ilahnya memabukkan di situ. Nah, karena khamr itu karena yukhamr akal, yughati, menutupi akal. Enggak sadar lagi, enggak terkontrol itu ya. Nah, itu nanti ilahnya sama, memabukkan, maka hukumnya juga haram. Walaupun bentuknya bukan cairan. Paham ya? Karena mereka menamakan apa? Terkadang mereka menamakan ini minuman apa? Minuman penyejuk hati katanya. Khamr, penyejuk hati katanya. Penamaan itu tidak merusak hakikat. Dan tidak mengubah hakikat. Intinya hakikatnya. Hakikat mabukkan enggak? Mabukkan. Berarti apa? Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi al-musammayat. Itu kaidah juga itu. Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi al-musammayat. Artinya apa? Intinya yang jadikan inti pelajaran itu hakikatnya itu, bukan semata-mata penamaan-penamaan. Namanya mau minuman penyejuk hati, penyejuk mata, penyejuk telinga, paham ya? Yang nama bukan haram, sudah selesai. Hakikatnya itu kan intinya. Nah, kami enggak menyembah berhala kok, enggak nyembah patung, cuman kita berdoa di situ, minta di situ. Hakikatnya menyembah enggak ini hakikatnya? Hakikatnya beribadah enggak? Beribadah. Berarti kembali ke hakikatnya. Intinya kamu itu beribadah kepada siapa? Kepada batu atau kepada Allah Taala? Nah, gitu. Paham ya? Ternyata ujung-ujungnya apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tetap dihukumi hakikatnya sama. Paham ya itu? Naam. Al-ibrah bil haqa'iq. Naam. Ibrah atau pelajaran itu kembali ke hakikatnya itu, bukan semata-mata penamaan. Kami ahlu sunnah, sunni salafi. Wah, tapi dia perkara riba senang, menipu pun jagonya, paham ya? Paham ya? Kemudian apa lagi? Jenggot pun dipotong habis. Nah, kemudian celana pun sudah di bawah mata kaki, sunni salafi. Nah, itu pengakuan-pengakuan itu apa? Tidak mengubah hakikat. Intinya hakikatnya itu. Al-ibrah bil haqa'iq. Nah, la bi mujarradi ad-da'awat. Ad-da'awat itu seruan-seruan atau pengakuan-pengakuan. Hakikatnya bagaimana? Sunni salafi amalannya bagaimana? Jadi kalau cuma orang ngaku sunni salafi dicek lagi amalannya bagaimana. Jadi enggak heran ya kalau cuma ngaku sunni salafi banyak sekali. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzak. Masing-masing orang itu mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila enggak ngakui. Kenapa? Ya karena enggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masing-masing orang mengaku dirinya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah berlepas diri darinya. Kenapa? Karena pengakuannya tidak sesuai dengan amalannya. Paham itu ya? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Banyak sekarang seperti itu. Nah, orang sufiah di pondok-pondok mereka juga Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi, tulisan gitu. Paham ya? Allah musta'an. Ada, bukan sembarangan ada ya. Nah, Ma'had Al-Islami As-Salafi. Nah, walaupun tulisnya As-Salafi enggak ada ayatnya di As-Salafa itu ya. Bengkok juga tapi enggak ada ayatnya. Yang namanya sebagian mereka enggak tahu juga hukumnya yang jelas. Nah, barakallahu fikum. Penisbahan atau pengakuan itu tidak merusak hakikatnya. Lihat, dalam artian tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya itu yang dijadikan hukum. Apa maksudnya ya? Naam. Barakallahu fikum, kita lihat sini. Jadi setelah istilah qiyas adalah menyamakan sebuah cabang dengan asalnya pada sebuah hukum atau pada suatu hukum dikarenakan sebab yang mencakup atau sebab yang ada di antara keduanya. Paham salah ya? Naam. Jami'ah itu maksudnya adalah syamilah yang masuk di situ. Al-far'u al-maqis. Far' itu cabang itu al-maqis yang dikiaskan. Bedakan ya. Jadi nabit itu namanya maqis yang dikiaskan. Wal aslu al-maqis alaih yang dikiaskan padanya. Atau kalau terjemahan bahasa yang dikiasi gitu. Itu pendeknya. Paham ya? Tapi paham salah ya? Al-maqis itu yang dikiaskan, nabitnya itu nabit. Contohnya nabitnya. Nabit itu ya berarti al-maqis yang dikiaskan. Al-khamr berarti apa? Al-maqis alaih yang dikiasi. Paham itu ya? Naam. Wal hukum apa? Maqtadahu dalil syar'i min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghariha. Hukum itu maknanya adalah apa? Ada sesuatu yang ditimbulkan atau sesuatu yang diharuskan oleh dalil yang syar'i, baik berupa kewajiban atau haram atau benarnya sebuah perbuatan atau rusaknya, itu namanya hukum. Paham ya? Hukum itu muncul karena apa? Munculnya karena itu keharusan dari dalil syar'i tadi itu. Dalil syar'i mengharuskan apa? Hukumnya haram. Paham belum maksudnya itu? Nah, maqtadahu itu matolabahu maksudnya. Maqtadahu itu maksudnya matolabahu. Nah, jadi
sesuatu yang diminta atau yang diharuskan oleh dalil syar'i, na'am, berupa apa? Wajib, haram, benar, rusak atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Wa'budullah, amr enggak nih? Amr. Di dalam dalil syar'i ini apa? Mengeluarkan hukum di situ, diambil hukum. Hukumnya apa? Al-asl fil amr yadullu al wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nah, itu namanya apa? Hukum. Paham ya? Hukum munculnya dari perkara yang diminta oleh, nah, diharuskan dalil dari itu. Dalil ini mengharuskan, maksudnya menyembah kepada Allah Taala wajib. Itu maksudnya ya. Paham maksudnya? Nah, maqtadahu ma talabu dalil syar'i, yaitu yang diminta, yang diharuskan oleh dalil syar'i. Nah, berupa apa? Berupa wajib atau haram atau benar atau rusak atau yang semisalnya. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Karena ini ujung-ujungnya nanti berkaitan masalah apa? Ya, kias macam-macam di situ. Nanti ada orang bagaimana hukumnya sholat di tanah curian. Sholat di tanah curian, sholatnya sah, cuman dia berdosa karena menggunakan tanah curian. Ada yang berpendapat enggak, dua-duanya enggak sah. Sholat tanah curian juga berdosa, sholatnya enggak sah juga. Tapi yang rajih yang mana? Sholatnya sah, dia berdosa. Karena apa? Karena larangannya terpisah. Enggak ada larangan, jangan kalian sholat tanah curian. Ada? Enggak ada. Nah, manakala larangan itu kembali, manakala larangan itu terpisah, tidak kembali ke zat sholatnya itu, maka sholatnya sah. Paham belum ini? Cuman dia berdosa menggunakan tanah curian. Tapi kalau larangan kembali ke zat sholatnya batilah. Contohnya, la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Berarti kalau sholat menghadap kuburan, sholatnya batal. Paham ya? Jangan dikiaskan itu karena beda. Paham itu ya? Nah, berikutnya wal illah, apa itu illah? Al illah huwa al ma'na alladhi sabata bisababihi hukmul asl. Al ma'na alladhi sabata bisababihi hukmul asli. Yaitu sebuah makna yang datang atau tetap hukum asal itu dengan sebabnya. Paham ya? Maksudnya hukum asal kan haram misalkan. Datang dan tetap ada dengan sebab illah itu maksudnya. Apa itu ya? Dengan sebab makna yang ada di dalamnya. Sekarang nabid, kenapa haram? Karena ada makna yang menjadi sebab munculnya hukum asal. Hukum khamr tadi karena iskar mengharamkan. Karena memabukkan. Apa itu ya? Itu. Al-ma'na alladzi sabata bisababihi hukmul asl. Sebuah makna yang dengan sebabnya apa? Naam, adanya atau terwujudkannya hukum asal. Apa itu ya? Naam. Ya, seperti itu. Karena sabata itu kadang artinya diartikan ja'a gitu ya. Ya, sebuah makna na'am yang barakallahu fikum yang datang dengan sebab makna tersebut hukum asal. Maksudnya hukum asalnya datang itu. Datangnya kenapa? Karena sebabnya mabukkan. Sudah selesai. Paham masalah? Na'am barakallahu fikum. Wa hadhil arba'atu arkanul qiyas, dan 4 perkara ini adalah rukun-rukun daripada qiyas. Rukun arkan jamak dari ruknun. Apa ruknun kemarin yang sering disebutkan itu? Janibus syai' al-aqwa. Rukun itu definisinya janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat, itu rukun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughah dan juga dalam Lisanul Arab disebutkan juga. Paham ya? Ruknun itu maknanya adalah janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuat yang dikenal dengan pondasi. Ya enggak? Rumah itu paling kuat mananya? Pondasinya. Kalau enggak ada pondasi roboh gitu loh. Nah, ini far' asal hukum illah 4 ini adalah rukun qiyas. Jadi kalau mengkiaskan harus ada 4 ini, enggak boleh sembarangan. Paham ya? Enggak boleh sembarangan tapi harus dilihat. Wal qiyasu ahadul adillah allati barakallahu fikum tusbat biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Tusbat biha al-ahkam asy-syar'iyyah. Dan qiyas adalah salah satu dalil yang ditetapkan dengannya hukum-hukum yang syar'i. Paham itu ya? Nah, ditetapkan dengannya hukum syar'i. Dengan dalil tersebut ditetapkan hukum syar'i. Jadi qiyas termasuk dalil ya, termasuk hujjah. Yang keberapa? Yang keempat. Paham ya? Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah. 2 ini enggak boleh diragukan, enggak boleh barakallahu fikum ditolak atau tentang atau disalahkan. Dua-duanya adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Adapun ijma' dan qiyas itu masih apa? Terkadang keliru, terkadang benar. Paham itu ya? Cuman kalau ijma' kemarin, kalau ijma'nya sifatnya adalah ijma' qat'i, ijma' yang pasti seperti masalah ijma' wajibnya salat 5 waktu,
maklumun bidarurah, sudah dikenal secara darurat, orang langsung paham. Nah, itu apa? Itu jelas benarnya. Dan orang yang mengingkarinya sampai ke tingkatan apa? Kekufuran. Paham itu ya? Nah, kalau qiyas bagaimana? Kalau qiyas pun tidak boleh bertentangan dengan dalil. Kalau qiyasnya berseberangan dalil, paham ya? Maka ditinggalkan qiyas, ambil dalilnya. Paham ya? Karena qiyas pun sumbernya harus dengan dalil itu, mengqiyaskan itu. Enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang maksum ya dua tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak ada kelirunya sama sekali. Nah, ada kelirunya sama sekali ya. Aywa. Wa qad dalla ala i'tibari dalilan syar'iyyan, wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan, dan sungguh telah menunjukkan penganggapan bahwasanya qiyas itu dalil yang syar'i, Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnatu. Itu kitab dan as-sunnah. Wa aqwalus sahabah, dan ucapan-ucapan para sahabat. Tahu ya? Nah, mengenai qiyas tersebut, barakallahu fikum. Ada dalil-dalilnya insyaallah taala kita sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.